Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu batas ketertiban umum dan penyelundupan hukum dalam kasus putusan nomor 85 garing PDTG garing 2021 garing PN Jakarta Pusat untuk memenuhi persyaratan tugas mata kuliah Hukum Perdata Internasional yang diajar oleh dosen Ibu Dr. Natasha Yunita Sugiastuti, SHM Hum. Kami dari kelompok 3 beranggotakan saya sendiri Herawati Dwi Cahyani dengan NIM 01022000394, lalu ada Nazwa Gina Faistama 01022000269, lalu ada Nazwa Azahra Suhendro dengan NIM 01022000270, dan yang terakhir ada Stefania Alnovariani dengan NIM 01024000560. Yang pertama ada pendahuluan. Hukum perdata internasional merupakan cabang hukum yang mengatur hubungan perdata yang mengandung hukum melibatkan dua PI berfungsi menentukan hukuman yang berlaku, pengadilan mana yang berwenang, serta bagaimana pengakuan dan pelaksanaan putusan asing dilakukan. Salah satu isu penting dalam HPI adalah penyeludupan hukum, yaitu tindakan seseorang atau badan hukum secara sengaja menghindari berlakunya hukum nasional dengan memanfaatkan hukum asing untuk memperoleh keuntungan hukum yang seharusnya tidak sah menurut hukum nasional. Tindakan ini melemahkan kedaulatan hukum negara, menimbulkan ketidakadilan dan melanggar asas itikat baik. Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip lex fori tetap dijadikan acuan, di mana hukum asing dapat disingkirkan jika bertentangan dengan kepentingan umum. Kasus putusan nomor 85 garing PDTG garing 2021 garing PN Jakarta Pusat menjadi contoh nyata penerapan prinsip ini. Dalam perkara tersebut, pihak asing menggunakan putusan arbitrase internasional SIAC untuk mengesampingkan hukum nasional yang telah membatalkan perjanjian karena melanggar pasal 31 UU Bahasa. Upaya tersebut dianggap sebagai bentuk penyeludupan hukum karena bertujuan menghindari ketentuan nasional melalui asas ketertiban umum dan doktrin Fraus Legis. Indonesia menegaskan bahwa pelaksanaan putusan asing tetap tunduk pada kedaulatan hukum nasional demi menjaga keadilan, moralitas, dan integritas sistem hukum Indonesia. Hasil penelitian analisis kasus, konsep teori Fraus Legis dalam hukum perdata internasional merupakan doktrin yang menolak tindakan hukum yang secara formal tampak sah, tetapi sebenarnya dilakukan untuk menghindari berlakunya hukum nasional yang semestinya. Contohnya dengan menciptakan titik taut palsu, seperti pindah kewarganegaraan, mendirikan perusahaan luar negeri, atau membuat perjanjian di yurisdiksi asing, agar berlakunya hukum lebih longgar. Istilah ini dikenal di berbagai negara dengan konsep serupa, yaitu melakukan secara tidak langsung apa yang secara hukum tidak boleh dilakukan langsung. Prinsip ini bertujuan menjaga integritas sistem hukum suatu negara agar tidak dimanipulasi oleh pihak-pihak yang berusaha memperoleh keuntungan hukum melalui cara-cara yang bertentangan dengan semangat dan tujuan hukum. Dalam praktiknya, pengadilan akan menilai substansi atau maksud sebenarnya dari suatu tindakan hukum, bukan hanya bentuk formalnya, untuk memastikan bahwa tidak terjadi penyalahgunaan hukum melalui jalur yang tampak legal. Meskipun konsep ini lebih sering diterapkan dalam ranah perdata, prinsip Fraus Legis juga berlaku dalam hukum publik dan hukum tata negara secara mutatis mutandis untuk mencegah penyalahgunaan norma. Hasil penelitian analisis kasus, konsep teori Fragus Legis atau evasion of law dalam hukum perdata internasional. Di Indonesia, penyelundupan hukum bisa berarti menggunakan hukum asing dan menghindari ketentuan imperatif nasional atau sebaliknya. Tujuannya adalah menghindari akibat hukum yang merugikan atau memperoleh keuntungan, tapi tindakan ini dianggap melanggar asas etikat baik dan kepastian hukum, serta prinsip kejujuran, keadilan, dan kedaulatan hukum. Praktik ini mirip dengan pencucian uang, namun pelaku mencuci
bukti legalitas dengan memutihkan tindakan yang dilarang melalui celah hukum. Meski istilah ini kurang dikenal, penyelundupan hukum sering terjadi dan melemahkan kedaulatan hukum nasional. Dalam putusan nomor 85/PDTG/2021/PN JKT-PST, teori first legis dipakai untuk menolak penerapan hukum asing atau putusan arbitrase internasional yang manipulatif seperti upaya mengeksekusi putusan arbitrase SIAK atas perjanjian yang batal demi hukum karena melanggar Undang-Undang Bahasa Indonesia. Teori ini mencegah penyalahgunaan hukum asing agar tidak menghindari norma imperatif nasional, menjaga kedaulatan hukum Indonesia serta asas kepastian dan ketertiban umum, dan menegaskan bahwa pelaksanaan putusan arbitrase asing harus tunduk pada prinsip dasar hukum nasional. Hubungan antara ketertiban umum dan penyelundupan hukum, keduanya berfungsi melindungi kedaulatan hukum nasional dari penerapan hukum asing. Hasil penelitian analisis kasus, B. Penerapan asas ketertiban umum atau order public dalam kasus penyelundupan hukum dalam putusan nomor 85/PDTG/2021/PN JKT-PST. Hubungan antara ketertiban umum dan penyelundupan hukum, keduanya berfungsi melindungi kedaulatan hukum nasional dari penerapan hukum asing yang bertentangan dengan nilai dan prinsip dasar negara. Ketertiban umum digunakan hakim untuk menolak hukum asing yang mengganggu moral, keadilan, atau kepentingan publik. Penyelundupan hukum atau first legis terjadi bila pihak sengaja menggunakan hukum asing untuk menghindari hukum nasional. Ketertiban umum berperan reaktif untuk menolak hasil penyelundupan hukum. Perbedaan order public dan first legis. Order public menolak substansi hukum asing karena bertentangan dengan prinsip moral atau nasional. First legis menolak cara penggunaan hukum asing karena manipulatif atau tidak jujur. First legis hanya berlaku dalam kasus tertentu, sedangkan order public bersifat umum. Berikutnya ada konsep kepentingan umum dalam hukum Indonesia yang berisi berdasarkan pasal 49 UU Petun dan pasal 32 UU Kejaksaan. Kepentingan umum berarti kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat luas. Prinsip ini menjadi dasar tindakan hukum agar selalu selaras dengan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dan konsentrasi ketertiban umum dalam HPI Indonesia yang menjadi mekanisme pengendali terhadap berlakunya hukum asing di Indonesia. Dikenal 4 persepsi. Yang pertama Prancis Italia, itu kedua Jerman, ketiga Anglo-Saxon, dan keempat sosialis. Dalam konteks Indonesia, ketertiban umum bersumber pada nilai-nilai Pancasila sebagai cita hukum. Selanjutnya, pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase. Putusan arbitrase internasional dapat diakui bila tidak bertentangan dengan ketertiban umum Indonesia. Pelaksanaan putusan memerlukan eksekuatur dari PN Jakarta Pusat atau Mahkamah Agung jika melibatkan negara. Yang selanjutnya ada kasus SIAC nomor 247/2015, yaitu PT MSC Sky Vision versus Blue Theater Limited yang berisi perjanjian hanya berbahasa Inggris, melanggar pasal 31 Undang-Undang Bahasa dan pasal 1320 KUH Perdata, dan dinyatakan batal demi hukum dan putusan arbitrase tidak dapat dieksekusi di Indonesia. Peran bahasa Indonesia dan prinsip kepastian hukum, yaitu bahasa Indonesia berfungsi sebagai identitas nasional dan instrumen kepastian hukum. Penggunaan bahasa asing tanpa padaan di Indonesia melanggar ketertiban umum nasional dan melemahkan kedaulatan hukum. Kesimpulan, yang pertama mencerminkan penerapan prinsip pros legis dan ketertiban umum dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia. Yang kedua, putusan arbitrase SIAC nomor 247/2015 dinilai bertentangan dengan hukum nasional karena perjanjian jual beli tidak memenuhi syarat objektif pada pasal 1320 KUHP dan melanggar pasal 31 UU 24 tahun 2009 tentang bahasa karena tidak menggunakan bahasa Indonesia. Yang ketiga, akibatnya perjanjian ini batal demi hukum dan putusan arbitrase tidak dapat diakui dan dieksekusi di Indonesia berdasarkan pasal 66 huruf C UU 30 tahun 99. Yang terakhir, kasus ini menegaskan pentingnya kedaulatan hukum nasional serta perlindungan terhadap nilai hukum Pancasila. Kehati-hatian dalam penggunaan forum arbitrase internasional agar tidak menjadi sarana penyelundupan hukum. Lalu sarannya yang pertama, pemerintah perlu memperkuat UU 30 tahun 99 dengan aturan eksplisit tentang batasan penerapan hukum asing. Yang kedua, sinkronisasi antara UU arbitrase, KUHP, dan UU Bahasa Nasional. Yang ketiga, pengadilan harus konsisten menegakkan asas itikat baik dan lex fori. Dan yang terakhir, pihak dalam perjanjian internasional wajib memenuhi ketentuan hukum nasional, termasuk penggunaan bahasa Indonesia untuk menjaga kepastian hukum dan kedaulatan nasional. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.